selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 April 2023 dengan judul Keselamatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Pengampunan-Mu selalu baru setiap saat bagi kami. Dan sukacita sorga selalu dicerahkan kepada kami masing-masing. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan kami di hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu ya Bapa. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan pengertian kepada kami, agar kami dapat mengerti, dan paling terutama adalah kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam hidup ini kita harus menghadapi cobaan yang menyala-nyala dan membuat pengorbanan yang mahal. Tetapi damai sejahtera Kristus adalah upahnya. Ada begitu sedikit penyangkalan diri, begitu sedikit penderitaan demi Kristus, sehingga salib hampir seluruhnya dilupakan. Kita harus mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya. Jika kita mau duduk dalam kemenangan bersama Dia di atas taktanya. Selama kita memilih jalan pemenjaan diri yang mudah dan takut pada penyangkalan diri, iman kita tidak akan pernah menjadi teguh. Dan kita tidak dapat mengenal damai Yesus atau sukacita yang datang melalui kemenangan. Yang paling dimuliakan dari bala tentara yang ditebus, yang berdiri di hadapan takhta Allah dan anak domba, berpakaian putih, tahu untuk mengalahkan konflik. Karena mereka telah bangkit melalui kesengsaraan besar. Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 215. Anda akan bersukacita saat itu. Meskipun untuk sesaat kamu mungkin perlu mengalami berbagai cobaan. Itu hanya untuk membuktikan bahwa imanmu murni. Dan itu melengkapi pujian dan kemuliaan dan kehormatan Anda pada wahyu Yesus Kristus. Anda tidak pernah mengenal Dia, tetapi Anda mengasihi Dia. Untuk saat ini Anda tidak melihat Dia, tetapi Anda percaya kepadanya. Dan Anda akan tegar dengan sukacita yang tak terkatakan dan mulia untuk mendapatkan hasil dari iman Anda dalam keselamatan jiwa Anda. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada, kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan satu kekuatan, sukacita, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Dalam hidup ini kita harus menghadapi cobaan yang menyala-nyala dan membuat pengorbanan yang mahal. Tetapi damai sejahtera Kristus adalah upahnya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga teringat pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa mereka miliki dalam kehidupan pelayanan mereka setiap hari. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Tuhan, dia sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam kepimpinannya. Biarlah hamba-Mu ini dapat memimpin dengan keteladanan daripada Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan sukacita dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan berterima kasih, dan mereka juga selalu mengandalkan Tuhan setiap saat dalam hidup mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.